Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dari pembacaan kita tadi yang sudah kita baca, Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Tetapi tadi kita sudah baca ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara, mari perhatikan bagian firman Tuhan itu. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16 saya akan membaca bagi kita sekali lagi. Yesaya 49 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini ialah pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, menarik sekali karena di dalam kitab Yesaya ini kita akan melihat ada banyak hal, ada banyak bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pemulihan, ada bagian firman Tuhan yang berbicara tentang keselamatan, ada banyak firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, mari saudara lihat di dalam pasal pertama di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal pertama, firman Tuhan berkata kepada kita sekalian. Di sana firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, dan firman Tuhan hendak disampaikan untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Israel. Perhatikan di dalam ayat yang kedua, pasal 1 Yesaya. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Saudara, firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya diminta untuk menyampaikan ini kepada orang Israel. Karena orang Israel itu, ayat firman Tuhan berkata, mereka sudah berpaling dari Tuhan. Mereka sudah membelakangi Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 4. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Itu sebabnya Tuhan marah, Tuhan murka, dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka untuk ditawan oleh Babel kurang lebih 70 tahun lamanya. Tuhan membiarkan mereka ditawan oleh Babel, bangsa Babel, dan mereka kemudian dibawa ke dalam pembuangan. Dan sisa sedikit, sisa dari bangsa itu yang masih tinggal di Yerusalem, di Yehuda. Tetapi mereka juga sedang berada di dalam situasi yang sangat sulit, karena kota itu telah dihancurkan. Kota itu telah ditunggang balikan oleh bangsa Babel. Dan orang-orang kebanyakan, banyak orang Israel yang kemudian dibawa ke pembuangan. Dan di sana mereka ditawan kurang lebih 70 tahun lamanya. Itu sebabnya ketika mereka ditawan, ketika mereka ada di dalam pembuangan, ketika mereka ada di dalam situasi yang sulit, mereka berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah melupakan kami. Tuhan, Engkau sudah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau tidak peduli lagi dengan kami. Di mana kebesaran-Mu itu? Di mana mujizat-Mu yang pernah Engkau lakukan buat nenek moyang kami? Mereka berkata begitu kepada Tuhan. Di sisi yang lain mereka tidak sadar bahwa mereka dibawa ke dalam pembuangan karena mereka melakukan dosa. Mereka tidak sadar bahwa mereka ada di dalam pembuangan itu karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka telah lari daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Dan itu sebabnya Tuhan membiarkan mereka
ditawan di Babel. Mereka berada di dalam situasi yang sulit. Tetapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan mereka ditawan di Babel, sekalipun mereka berada di dalam situasi yang sulit, Tuhan berkata kepada mereka bahwa aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Saudara perhatikan ayat 14. Ayat 14, Sion berkata, penduduk Yerusalem berkata, bangsa Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini perkataan mereka. Mereka bilang Tuhan telah meninggalkan kami, Tuhan telah melupakan aku. Ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan bilang, sekalipun ada seorang ibu yang melupakan anak yang dilahirkannya, yang meninggalkan anaknya yang dilahirkannya, tetapi aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Saudara, hal pertama yang saya mau sampaikan buat kita semua hari ini, ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, maka kebenaran pertama tentang pemulihan dari Tuhan yaitu Tuhan tidak melupakan umatnya. Tuhan tidak melupakan umatnya. Beberapa waktu kemarin saya lihat berita di televisi, ada seorang ibu yang baru melahirkan, tidak tahu ibu itu seperti apa, tetapi kemudian dia melahirkan seorang anak dan kemudian anaknya itu dia buang di gorong-gorong di tempat saluran air itu dekat sawah-sawah. Lalu ada seorang pemulung yang kerjaannya tiap hari mulung, lalu dia lewat tempat itu, ada gardus di situ, dan dia punya alat pemulung itu yang biasa kalau mereka jalan, kalau ada aqua kan dia tinggal begini lalu dia kasih masuk ke belakang ya. Lalu pengait yang keras itu dia kemudian arahkan ke kardus itu dan dia taruh ke kardus itu dan dia tarik. Dia rasa kok berat sekali. Dia pikir kardus itu tidak ada isinya, ringan, jadi dia begitu, tapi dia tarik kok keras sekali. Akhirnya dia penasaran dan dia dekati kardus itu, dia buka kardus itu, ternyata ada seorang bayi di situ. Lalu kemudian dia ambil bayi itu dan kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian lalu diproses. Saudara, sekalipun seorang ibu meninggalkan anaknya, melupakan anaknya, kata firman Tuhan, sekalipun seorang ibu yang melahirkan anaknya lalu tidak bertanggung jawab terhadap kehadiran anaknya, Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Allah tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada orang Israel, sekalipun ada seorang perempuan, dia melupakan bayinya, dia melupakan anaknya, dia tidak menyayanginya, tetapi aku tidak seperti itu. Aku tidak melupakan kamu, kamu yang telah kupilih, kamu yang telah kubentuk, kamu yang telah kupanggil. Aku tidak akan melupakan kamu. Dan sekalipun kamu ada di dalam situasi yang sulit, kamu sedang ada di dalam penawanan di Babel, dan yang lain yang tinggal di Yerusalem dan Yehuda itu ada dalam situasi yang sulit, tapi Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak melupakan kamu. Ini penting sekali saudara kekasih, ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, lalu kita hubungkan dengan situasi kita hari-hari ini. Kalau kita ada di dalam situasi yang sulit hari-hari ini, kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kadang-kadang mungkin kita mengecewakan Tuhan, bukan? Kadang-kadang dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan, kadang-kadang kita melupakan Tuhan, kadang-kadang kita acuh tak acuh dengan Dia. Tetapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia senantiasa mengasihi kita, Dia mengingat kita, Dia yang telah membentuk kita dari dalam kandungan ibu kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Sekalipun ibu kandung kita, kata firman Tuhan, sekalipun perempuan yang melahirkan bayi melupakan bayinya, tetapi Tuhan tidak melupakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Kasih Tuhan lebih daripada kasih ibu kepada anaknya. Itu yang mau ditunjukkan di bagian firman Tuhan ini.
Memang ibu, memang orang tua punya kasih begitu luar biasa kepada anak-anaknya. Tetapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa kasih Tuhan, kasih Allah lebih daripada kasih orang tua kepada saudara dan saya. Karena kita adalah miliknya. Kita adalah umat pilihannya. Karena itu dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia berkata kepada umat Israel, sekalipun kamu ada di dalam situasi yang sulit, tetapi aku sekali-kali tidak melupakan dan tidak meninggalkan engkau. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam bagian-bagian awal di dalam kitab Yesaya, di sana kita akan menemukan bagaimana bangsa Israel itu benar-benar mendukakan hati Tuhan. Mereka membuat berhala-berhala. Mereka meninggalkan Tuhan yang telah membebaskan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mulai kembali kepada kehidupan berhala, penyembahan berhala. Mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membiarkan mereka dibawa di dalam pembuangan di Babel. Tetapi saudara, Tuhan punya waktu untuk mereka. Lihat ayat 8. Firman Tuhan katakan kepada kita, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Tuhan bilang, pada waktunya aku akan memulihkan, pada waktunya aku akan menjawab engkau, pada waktunya aku akan menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Ini berita pemulihan yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Mereka yang ada di dalam situasi sulit, berita ini datang kepada mereka bahwa pada waktunya Tuhan akan memulihkan mereka. Situasi sulit yang saudara dan saya hadapi itu hanya sementara saja. Dan jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Dia pasti menjawab doa kita. Dia pasti akan menolong kita. Dan pada waktunya dia akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita. Situasi bangsa kita seperti ini hari-hari ini. Situasi bangsa-bangsa di dunia hari-hari ini sedang ada di dalam keadaan yang terpuruk sekali. Tapi kita percaya pada waktunya Tuhan pasti memulihkan. Dia pasti akan melakukan semua yang terbaik, sebab dia tidak meninggalkan. Dia tidak akan membiarkan kita ada di dalam situasi yang terpuruk terus menerus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali. Ini berita pemulihan dari Tuhan. Tapi kalau saudara baca Yesaya, saya mau jelaskan sedikit buat kita. Kalau saudara baca Yesaya dan saudara akan menemukan kata hamba Tuhan, di Yesaya ini diulang-ulang bicara tentang hamba Tuhan. Secara khusus di dalam pasal 49 sampai pasal 57, kalau saudara bertemu kata hamba Tuhan, maka sebenarnya itu bicara tentang nubuat kedatangan Yesus. Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Yesus, sang juru selamat, sang pembebas itu. Jadi perhatikan, waktu umat Israel dibawa ke dalam pembuangan, mereka ada di dalam tawanan bangsa Babel. Lalu kemudian janji pemulihan Tuhan berikan kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Maka ini punya dua makna. Makna pertama ialah Tuhan akan membebaskan orang Israel secara bangsa, dan kemudian mereka akan dibawa kembali ke kota Yerusalem, ke tempat mereka sebelumnya. Tetapi di sisi yang lain ini juga berbicara tentang Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa dan memberikan kepada mereka keselamatan. Itu sebabnya kalau baca Yesaya, saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam pasal 49 ayat 6. Di sana dikatakan begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sebenarnya ini berbicara tentang berita Mesias, Yesus yang akan datang, yang sudah datang, yang dinubuatkan oleh Yesaya, bahwa sang pembebas itu,
Dia tidak akan melupakan umatnya. Dia tidak akan melupakan bangsa-bangsa yang telah dipilihnya dan diselamatkannya. Dan dia akan menerangi mereka dengan keselamatan itu. Dan keselamatan yang dibawa oleh Mesias itu akan sampai ke ujung bumi. Jadi bicara tentang keselamatan, bicara tentang pemulihan di dalam Yesaya ini berbicara juga tentang Yesus yang sudah datang. Dan dia akan datang lagi. Dia sudah datang untuk membebaskan umatnya. Dia sudah datang untuk menyatakan keselamatan dari Bapa kepada mereka. Dan itu sebabnya di dalam ayat 14 dan ayat 15 firman Tuhan berkata, "Aku tidak melupakan engkau." Saudara, ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, ini menarik sekali. Tadi saya sudah katakan bahwa pembebasan orang Israel dari tawanan di Babel, mereka dibawa kembali, itu berbicara tentang lambang bagaimana Yesus datang untuk membebaskan manusia, membebaskan bangsa-bangsa yang dulunya ada di dalam kegelapan, yang dulunya ada di dalam tawanan dosa, dan sekarang dibawa untuk menikmati keselamatan yang Dia berikan. Nanti saudara bisa baca, perhatikan di dalam pasal-pasal selanjutnya, pasal 51, 52, nanti saudara sampai di pasal yang ke-53, perhatikan ada hamba yang menderita. Biasanya kalau kita Paskah, kita bicara di pasal 53. Di pasal 53 kita biasa baca ayat ini. Perhatikan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena ganjaran kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang siapa? Yesus. Itu sebabnya kalau baca Yesaya, saya mau ulang buat kita semua. Kalau kita menemukan kata hamba Tuhan di situ, maka di situ berbicara bukan secara spesifik kepada Israel sebagai bangsa, tapi itu bicara tentang Yesus yang akan datang, yang pada waktu itu dinubuatkan oleh Yesaya akan datang, dan dia sudah datang. Dia datang untuk memulihkan umat manusia, untuk membawa umat manusia yang ada di dalam kegelapan, di dalam tawanan dosa, untuk masuk dan menikmati keselamatan yang disediakan oleh Allah. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, maka kita bicara tentang kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umat kepunyaannya. Manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita semua ada di dalam dosa. Tapi dia tidak membiarkan kita untuk terus ada di dalam dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ingat Allah datang dan mencari mereka. Dan ketika kita berbicara di dalam perjanjian baru, Yesus datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan kita sekarang hidup di dalam pemulihan itu. Kita sekarang hidup di dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Dan itu sebabnya kita bersyukur karena Dia memulihkan hidup kita. Pemulihan dari Tuhan sudah dikerjakan bagi kita semua. Kita sekarang ada di dalam keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Seperti yang tadi saya sudah katakan kepada kita semua, bahwa Dia tidak melupakan kita, sekalipun kadang-kadang kita melupakan Dia. Seperti orang Israel yang melupakan Tuhan, mereka kembali di dalam penyembahan berhala, tetapi Allah tidak melupakan mereka, dan Allah hadir di dalam hidup mereka untuk memulihkan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bagian ini. Ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, kita berbicara tentang Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Apapun situasinya,
situasi hidup yang sedang kita alami hari-hari ini. Dia senantiasa mengasihi kita dan dia tidak pernah melupakan kita. Yang kedua, saudara kekasih, perhatikan ayat 16. Menarik sekali. Kalau baca Yesaya memang harus baca dari pasal pertama supaya mengerti. Saya baca baik-baik firman Tuhan ini, tidak tahu sudah berapa banyak kali saya bolak-balik di Yesaya ini. Dan saya selalu dapat hal-hal baru. Ayat 16 firman Tuhan katakan begini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam ya bahasa ini. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ada lagu itu ya. Saya lupa syairnya. Di na tertulis namaku. Na. Ya itu kalian tahu. Di telapak tanganmu terukir namamu. Begitu ya lagu itu. Kira-kira begitu. Saudara, itu diambil dari ayat ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, maka kebenaran yang kedua ialah Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Ini apa maksudnya? Dia melukiskan saudara dan saya. Dia menaruh saudara dan saya, wajah saudara dan saya, hidup saudara dan saya, dilukiskannya di telapak tangannya. Ini sebuah metafora, sebuah gaya bahasa. Ini berbicara tentang saudara dan saya ada di dalam perhatian Tuhan secara khusus. Ketika dia melukiskan saudara dan saya di telapak tangannya, ini berbicara tentang dia dekat, dia melihat, dia memantau hidup saudara dan saya. Sama seperti saudara sedang ada di depan matanya dan dia melihat engkau seperti dia melihat dekat dengan telapak tangannya. Ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, saudara gue kekasih, jangan lupa. Tadi saya katakan bahwa orang Israel sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Babel jaraknya dari Yerusalem itu jauh sekali, kurang lebih 500 sampai 600 km dari Yerusalem. Jaraknya Babel pergi ke Yerusalem itu kurang lebih 500 sampai 600 km. Bait suci itu ada di Yerusalem. Dan karena bait suci ada di Yerusalem, orang-orang Israel berpikir bahwa mereka sekarang jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak mendengar doa mereka lagi. Karena Tuhan berjanji, kalau mereka berdoa dari bait suci, di dalam bait suci, maka doa mereka didengar oleh Tuhan. Masalahnya sekarang, mereka sudah jauh dari Yerusalem. Mereka sekarang ada di Babel, yang jaraknya kurang lebih 500 sampai 600 km. Dan mereka berpikir, karena sekarang kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan sudah tidak melihat lagi kita. Itu sebabnya Yesaya, firman Tuhan datang kepada dia. Tuhan bilang kepada Yesaya, kasih tahu orang Israel, jangan pernah berpikir bahwa mereka sekarang ada di Babel, jauh sana, lalu aku tidak melihat hidup mereka. Tapi aku melukiskan mereka di tanganku. Ngerti bagian ini? Saudara, dimanapun saudara berada, hidup saudara dan saya tidak tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang saudara dan saya alami. Dia tahu apa yang sedang saudara dan saya hadapi. Dia tahu semua kesusahan-kesusahan saudara. Dia tahu bahwa orang Israel yang ada di dalam pembuangan itu hidupnya menderita. Dia tahu itu. Dan mereka berkata, oh Tuhan, engkau sudah melupakan kami, engkau sudah meninggalkan kami. Tuhan bilang, tidak, aku tidak pernah melupakan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Bahkan aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, ini penting. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kalau hidup saudara dan saya hari ini sedang ada dalam keadaan yang sulit, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pemulihannya bagi saudara dan saya. Sebab hidup saudara dan saya dilukiskannya di telapak tangannya. Artinya Tuhan dekat sekali dengan saudara dan saya.
seperti dia melihat telapak tangannya. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Dia tahu segala kesusahan-kesusahanmu. Dia tahu semua beban-beban yang engkau hadapi, yang sedang kau pikul hari ini. Dia tahu semuanya, dan dia melukiskan engkau di telapak tangannya. Saudara, ini menarik sekali. Tuhan memulihkan saudara dan saya. Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tuhan memulihkan setiap kita yang datang kepadanya, yang mau berserah kepadanya. Hidup kita dilukiskannya di telapak tangannya. Saya baca beberapa ahli teologi punya pikiran tentang ayat 16, menarik sekali. Ingat, ini ada berbicara berhubungan dengan Yesus, Sang Pembebas, Sang Juru Selamat. Waktu Nabi Yesaya berkata bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, jangan lupa, Yesaya sedang menubuatkan tentang satu peristiwa di mana Yesus akan datang dan dia akan mati di kayu salib. Lambungnya ditikam, ditombak, tangannya di apa? Tangannya dipaku. Yesaya memakai istilah dilukiskannya engkau di telapak tangannya. Ketika paku itu menembusi tangan Yesus, sebenarnya secara rohani hidup saudara dan saya sedang dilukisnya di tangannya, dan darahnya yang tercurah itu memberikan pembebasan bagi saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Amin. Dia menderita kesakitan. Tangannya yang dipaku itu adalah lukisan ilahi bagi saudara dan saya. Dan lukisan ilahi bagi saudara dan saya itu memulihkan hidup saudara dan saya. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh curahan darahnya, saudara dan saya dipulihkan dan kita mengalami jamahan kuasanya. Karena itu saudara gue kekasih, peristiwa salib Kristus ketika Yesus dipaku, dan kalau kita hubungkan dengan Yesaya pasal 49, itu bukan sekedar dipaku saja, tapi bicara tentang dia telah melukiskan hidup saudara dan saya di tangannya. Dia menanggung semua dosa kita. Hati kita ada di hatinya, hidup kita ada di hidupnya, dan semua keberadaan kita ada di hidupnya. Dan dia melihat kita, dia melukiskan kita di telapak tangannya. Karena itu saudara yang kekasih, saya mau berbicara buat kita semua bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat pilihannya ada di dalam keadaan yang sulit terus. Dia tidak membiarkan saudara dan saya jatuh dan tergeletak. Dengan tangan kuasanya dia akan menopang saudara dan saya. Matanya tertuju pada saudara dan saya. Lihat di dalam ayat 16 firman Tuhan katakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini gaya bahasa yang luar biasa. Sekalipun mereka ada di dalam penawanan, sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada di dalam situasi yang sulit, karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka ditawan, mereka berada di balik tembok-tembok yang membentengi mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, tembok-tembokmu di mana engkau berada tetap di ruang mataku. Tuhan mau katakan bahwa orang-orang Israel, sekalipun kamu ada di dalam pembuangan, sekalipun jauh dari tempatmu sekarang, tetapi aku tetap ada di situ melihat kamu. Ruang-ruang, tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku. Mataku tertuju kepadamu, dan aku akan memulihkan engkau. Dan itu terjadi saudara kekasih. Akhirnya Tuhan memakai bangsa lain untuk membawa mereka kembali dari pembuangan di Babel. Dari Babel mereka kemudian dibawa kembali ke Yerusalem. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan membuktikan kasihnya. Dia memulihkan umat Tuhan. Kores dipakai untuk membawa kembali orang-orang Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Situasi sulit yang kita hadapi, kalau kita mau aplikasikan ini, situasi sulit yang kita hadapi hari-hari ini,
Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu itu. Tuhan tahu. Dia tahu semua situasi sulit kita. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan daripada Dia. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari matanya. Bahkan Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Dan Dia akan memulihkan, Dia akan membebaskan kita, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan itulah sebabnya Dia berkata kepada orang-orang Israel, aku tidak melupakan engkau. Hidupmu aku lukiskan di tanganku. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat 26. Ayat 26 firman Tuhan katakan begini. Mulai ayat 25, sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ketika kita bicara tentang pemulihan daripada Tuhan, pemulihan dari Tuhan, maka hal yang terakhir ialah Tuhan membuktikan kekuatannya. Kebenaran ketika kita bicara tentang pemulihan dari Tuhan, yaitu Dia membuktikan kekuatannya. Perhatikan ini di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kita dapat melihat di sana bagaimana Tuhan membuktikan kekuatannya kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa yang menindas orang Israel. Dan perhatikan di dalam ayat itu, ayat 26, aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Tuhan membuktikan kuasanya, membuktikan kekuatannya. Dia akan membebaskan orang-orang Israel, Dia akan membebaskan bangsa Israel. Bahkan ayat itu berkata, aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau untuk memakan dagingnya sendiri. Ada sebuah perlawanan dari Tuhan kepada mereka yang menindas umatnya. Tuhan menyatakan kuasanya. Dia menebus umatnya. Dia membuktikan bahwa Dia adalah juru selamat yang sejati. Dan itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang-orang Israel bahwa akulah penebusmu yang maha kuat. Jangan lupa, orang-orang Israel ini ada di dalam penawanan, dan mereka sebagai orang tertawan, mereka perlu penebus. Penebus yang kuat, yang bisa membawa mereka dengan paksa, dengan kekuatannya untuk keluar dari tempat itu. Sebab kalau mereka tidak punya penebus yang kuat, maka mereka tidak bisa keluar dari tempat penawanan itu. Seperti kalau kita lihat di dalam peristiwa Musa. Waktu orang Israel itu mau keluar dari Mesir, itu Musa sudah kasih tunjuk semua mujizat dari Tuhan, ini, itu. Tetap orang Mesir keras kepala, tetap Firaun keras kepala. Mereka tidak dengan mudah mau melepaskan, tidak mau. Tetapi sampai di titik tertentu Tuhan menyatakan kuasanya. Dan Tuhan bilang kepada Musa, aku akan memaksa Firaun. Aku akan menggunakan tanganku yang kuat untuk memaksa Firaun melepaskan kamu. Dan kamu dan orang Israel akan keluar meninggalkan Mesir. Dalam hubungannya dengan pemulihan, keselamatan, saya mau tunjukkan ini buat kita semua. Kalau Yesus Tuhan penebus itu tidak diberikan kepada kita, maka sampai kapanpun saudara dan saya tidak bisa terlepas dari dosa. Karena dosa itu enak dan dosa itu mengikat. Kalau Yesus tidak datang untuk membebaskan saudara dan saya, maka saudara dan saya tidak mampu untuk keluar dari perhambaan dosa. Tidak bisa. Karena dosa itu begitu kuat mengikat kita. Lambangnya seperti tadi, Babel itu begitu kuat mengikat. Babel itu begitu kuat untuk menawan orang Israel, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membawa mereka keluar kalau bukan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan bilang kepada bangsa Israel, aku penebusmu, aku akan membebaskan engkau, aku akan membuktikan bahwa aku penebusmu yang maha kuat. Kembali lagi kepada pemulihan tadi dalam hubungannya dengan kehidupan rohani ketika kita diselamatkan oleh Tuhan.
Saudara dan saya ada hari ini itu karena ada penebus kita yang kuat yang namanya Tuhan Yesus. Dia yang membebaskan kita dari dosa, sehingga akhirnya kita bisa hidup di dalam sebuah kehidupan yang baru. Sehingga akhirnya kita bisa terbebas dari dosa itu, terlepas dari ikatan dosa itu. Dan itu sebabnya Yesus Juru Selamat itu datang ke dalam dunia. Dia datang memberikan hidupnya. Dia datang untuk mengerjakan pemulihan sejati. Supaya kita yang berdosa, kita yang masih diikat oleh dosa, kita yang masih dibelenggu oleh dosa, sekarang hidup di dalam sebuah kemenangan. Karena kuasanya itu memulihkan kita. Kuasanya itu membebaskan kita. Sehingga sekarang kita bisa berkata kepada dosa, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Sekalipun tawaran dosa itu begitu menyenangkan, tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa menolak semuanya. Dan kita berkata, saya sekarang sudah menjadi baru. Saya tidak akan lagi hidup dalam cara hidup yang lama. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengapa kita bisa berkata begitu? Karena penebus kita itu maha kuat. Dia membebaskan kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih, sebentar ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, waktu kita ambil roti dan minum dari cawan itu, minum dari anggur itu, jangan lupa kita harus sadar bahwa darah Yesus sudah dicurahkan bagi kita. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan bagi kita, membuktikan bahwa dia adalah penebus yang maha kuat, yang sudah membebaskan saudara dan saya dari dosa, sehingga kita bisa menang atas dosa. Kita tidak bisa lagi dikalahkan oleh dosa. Kita telah dimenangkan oleh Kristus, dan Kristus membuat kita mampu untuk menaklukkan dosa, dan kita bisa menolak setiap godaan-godaan dosa karena penebus kita maha kuat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, dalam situasi yang sulit, ingat, jangan mau digoda untuk berbuat dosa. Biasanya orang kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan kepepet, itu setan kerja dan berusaha untuk menggoda. Setan berusaha untuk menguasai hati dan pikiran, sehingga membuka celah untuk mau melakukan dosa. Saya mau berkata kepada kita semua bahwa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita telah menerima keselamatan dari Dia. Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Dia telah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia melukiskan kita di tangannya. Dan Dia membuktikan keperkasaan dan kedahsyatan kuasanya itu dengan membawa kita keluar dari dosa. Sekarang kita ada di dalam sebuah kehidupan yang baru. Karena itu kita harus hidup dan bersyukur bahwa Tuhan sudah memulihkan kita. Ciri orang yang hidupnya telah dipulihkan oleh Tuhan ialah dia mau meninggalkan dosa. Dan dia tidak mau lagi hidup. Dia tidak lagi mau melayani keinginan-keinginan daging. Dia tidak lagi mau digoda dan tergoda dengan apapun itu. Karena dia tahu dia sudah dibebaskan. Dia sudah dipulihkan. Dan yang memulihkan dia adalah Allah, Sang Penebus di dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipulihkan Tuhan.